nggak mampu sendiri, Mbak. Tolong bantu saya untuk mengingatkan keluargamu, jangan mudah percaya untuk kerja di luar negeri, punya gaji tinggi, dan semuanya dengan mudah. Itu aja pesan saya. Tolong infokan pada keluargamu yang ada di Indonesia. Jika kalian mau keluar negeri, ikut proses yang benar. Karena saat ini saya masih bisa mengingatkan kalian semua. Tapi kalau kalian sudah ada di luar negeri, saya nggak bisa melakukan apapun. Saya sudah nggak mampu melakukan apapun. Saya hanya bisa menangis dan berdoa. Berharap ada mujizat buat kalian semuanya. Karena semua itu butuh proses. Kalau kalian tiba-tiba keluar negeri, buat paspor saja dan terbang, tanyakan kerja apa dan bagaimana. Mendingan di rumah, Mbak, yakin. Jangan, saya cuma bilang jangan. Jangan keluar negeri dengan proses yang tidak benar. Dan buat orang-orang pintar di luar sana, kasihanilah orang-orang kampung yang pendidikannya kurang. Walaupun pendidikan mereka tinggi, tapi pengalaman mereka berbeda. Jangan kau jual saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Ojo angel-angel tuh omong lek tak omong iki, aku iki jan bener-bener sedih banget. Bahkan banyak sekali yang masih nanyain TPPO itu apa sih? Perdagangan manusia dijual, Mbak. Wes, dengan kata kasarnya pergi didol di luar negeri. Kamu lagi nggak bisa kerja, dipukulin, disiksa. Bisa dipahami? Berarti banyak sekali ya dari pendengar saya sendiri tidak paham tentang TPPO sendiri. Perdagangan manusia, ginjalmu didol, awakmu dedel-dedel. Paham gak sih? Berapa banyak video ini sudah banyak sekali sampai hari ini gak ada yang nanggepin saya. Bener Mbak Nuri. Saya cuma minta informasi seperti ini nyampe ke pelosok itu aja sih. Saya nggak perlu saya yang banyak followernya. Kalian banyak followernya, ambil video saya, infokan. Kenapa saya tidak pernah mengklaim video-video saya? Karena tujuan saya bukan hanya di uang, tapi tujuan saya di informasi. Nyampe di kampung kalian. Itu yang tujuan saya. Saya nggak perlu follower yang banyak, uangnya banyak, enggak. Tapi saya perlu orang-orang itu tahu betapa kejamnya TPPO di luar sana. Karena kesedihan yang sangat memuncak itu saat mereka mengatakan, Mas ono TPPO Mas. Oh udah biasa ya Jarno Mbak. Oh itu uang desa itu omongin tidak percaya Mbak, tidak apa-apa Mbak. Langsung kena mental saya. Saya seperti, Mas, di daerahmu ono iki Mas, kasus iki Mas. Babano Mbak, iku wis diomongi bolak-balik, nggak percaya Jarno wis. Sedih nggak? Aduh, aku bertahun-tahun udah nanganin kayak gitu, ya pas pancet aja gue diomongin nggak percaya. Jadi TPPO sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak bisa diselesaikan.
Akhirnya saat TPPO itu bekerja dan berhasil ke luar negeri, tahu nggak korbannya siapa? Korbannya adalah saya, sampean, kita semua. Mereka menjadi sindikat pura-pura kerja di perlayaran, mereka jadi oknum TNI. Jadi semuanya kembali ke orang kita sendiri, Mbak. Jadi TPPO dijadikan admin penipuan di luar negeri. Korbannya kita sendiri. Yang dihabisi itu kita sendiri, Mbak. Kembali ke kita sendiri. Tapi orang-orang kita cuma dapatnya uang sedikit. Jadi orang Indonesia dibawa ke luar negeri, dijadikan penipu untuk menipu Indonesia. Dan itu diizinkan dan bisa. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa tidak ada pencegahan? Atau sudah dicegah? Tapi kan kalau sudah dicegah kan nggak bisa. Capek ya pagi-pagi nangis ya, hampir 1 jam saya nangis. Orang-orang yang bekerja di luar negeri dijual oleh oknum. Mereka bekerja sebagai penipuan. Yang ditipu itu orang kita sendiri, Mbak. Mereka bilang dapat undian lah, dapat inilah, dapat itulah. Jadi orang Indonesia dibawa ke luar negeri untuk menipu orang Indonesia. Dan itu sudah kayak biasa aja sih. Jadi orang Indonesia dibawa ke luar negeri untuk menipu Indonesia. Dan ini tidak bisa dihentikan. Kemana kita harus mencari keadilan? Kemana? Sama aja nodong orang kita sendiri. Penjajahan orang kita sendiri cuman ada di luar negeri. Agar tidak tersentuh. Akan terasa menjadi aneh ya, Mbak ya. Saat kita seperti melihat dagelan. Kita mencari uang, tapi dengan menghisap saudara kita sendiri. Dan jika orang yang dibawa ke luar negeri ini tidak bisa menghasilkan uang oleh sindikat, ini akan disakitin, disetrum, dilukai, diinjak. Saya nggak ngerti ya seperti apa dan bagaimana, karena saya orang awam. SDM saya tidak seperti itu, tidak bagus ya. SDM saya bukan orang pinter, saya cuma lulusan S2, SD, SMP. Jadi selebihnya saya cuma pakai logika. Mungkin logika saya nggak masuk bagi orang-orang pinter ya. Tapi saya cuma punya prinsip bahwa hidup ini cuma sekali. Jika saya diizinkan, saya hanya ingin mengingatkan saudara-saudara saya agar tidak mudah tertarik dan tertipu. Jadi, seperti itu ya teman-teman ya. Saya ingin kalian lebih tahu lagi tentang TPPO, dan jangan khawatir. Para sindikat yang bekerja di luar negeri sana juga nonton konten saya. Saya yakin mereka juga nangis kok ngelihat konten saya. Saat mereka menipu orang, hati nurani mereka juga menangis kok. Saya yakin. Saya berbicara dengan kamu, Mas, Mbak, yang saat ini kalian menipu orang-orangmu sendiri. Saya tahu batinmu tersiksa. Kamu tidak mampu melakukan, tapi kamu terpaksa melakukan. Tapi kamu tidak bisa melakukan apapun karena kamu sudah terjebak di sana. Kamu sudah tidak bisa menghindari lagi. Kamu sudah tidak bisa menghindari lagi keadaanmu. Kamu sudah tidak mampu lagi mengatakan apapun karena kamu sudah ada di luar negeri. Saya tahu batinmu menangis kok. Karena saya pernah berbicara dengan salah satu dengan mereka.
Saya tidak berani expose karena itu membahayakan mereka. Mereka nangis di saya. Saya bisa membohongin orang ini dari Korea sebesar ini, Mbak Yuni. Nah, kok bisa? Iya, Mbak, saya di sini sangat diagungkan karena saya bisa menipu banyak laki-laki. Tapi saya sangat tertekan, Mbak. Lah kenapa? Karena gaji saya cuma 5 juta, tapi saya menipu orang ratusan juta. Boleh nggak saya rekam? Mbak, membahayakan nyawa saya, Mbak. Saya bisa apa? Ya, sudahlah. Mau gimana lagi? Saya hanya bisa apa? Saya hanya sedih saja. Gak apa-apa dah. Antara suka dan tidak suka dengan apa yang saya ungkapkan, gak ada masalah. Karena apa ya, kesedihan ini saya bukan ingin berbagi dengan kalian, tapi saya ingin kalian merasakan bahwa di luar sana banyak orang yang lebih menderita dibandingkan dengan kalian. Saya cuma bisa ngeluarin air mata, tapi mereka mengeluarkan darah. Bahkan mungkin dalam hati mereka darah pun udah gak ada lagi. Banyak yang berkata bahwa seandainya di Indonesia banyak lapangan pekerjaan, maka tidak akan terjadi TPPO. Saya setuju, tapi tidak setuju. Kenapa? Karena kadang-kadang orang-orang kita itu dengan gaji standar yang ada di kampung, mereka tidak mau. Banyak sekali orang-orang yang pendidikan tinggi tidak mau belajar duluan. Dari awal mereka maunya gaji tinggi, posisi enak, tanpa proses. Kenapa sih orang-orang yang pendidikannya tinggi, tidak semua ya, tapi mereka tidak bekerja? Bukan karena nggak ada pekerjaan, tapi mereka terlalu tinggi keinginannya. Lulus dari kuliah, ujuk-ujuk pengen jadi manajer. Saat ada orang yang lulusan kuliah kerja jadi cleaning service, diketawain sama orang-orang lain. Kan aneh toh. Kenapa sih saya ngomong sama staff saya cari orang itu pendidikannya nggak perlu tinggi, yang penting dia berdedikasi, bertanggung jawab. Saya ngomong seperti itu. Benar nggak? Jadi saya bingung juga ya, Mbak ya. Kalau di kampung kita nggak punya penghasilan, bukan orang lain yang menghina kita, bahkan keluarga kita tidak pernah menganggap kita. Nggak diregani, betul. Saya bingung ya kalau membahas seperti ini karena kompleks sekali ya. Sangat kompleks sekali. Lapangan pekerjaan saya rasa ada di Indonesia. Cuman syarat-syaratnya ngewedeni. Bakulan teh syaratnya nggak jelas kayak gitu. Cuman penjual teh aja syaratnya harus detail seperti itu, tinggi badan, harus cantik, harus ini, harus itu. Nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Kesedihan itu udah nggak tahu lagi seperti apa dan bagaimana. Lek angkat telepon aku iso stres dewe kira. Sebentar, tadi ada orang yang kena tipu. Sebentar. Sebentar ya.
bis apa ini? Sebentar ya. Nggak ngerti aku harus ngomong apa. Sebentar ya Mbak ya. Mbak sama ini nanya kerja syarat di Singapura, aku nggak tahu Mbak. Besok tanya aku kerja di Singapura syaratnya apa, saya tuh bukan itu. Sebentar ada orang kena tipu itu, tentara.